Nama aslinya adalah Gusti Raden Mas Gatot Menol. Beliau dilahirkan pada tanggal 20 Januari 1821 sebagai putra dari pasangan Sultan Hamengkubuwono IV dan Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Pada tahun 1823, setelah ayahandanya mangkat, Raden Mas Gatot Menol naik tahta menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta berikutnya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono V di usianya yang masih sangat belia. Karena itulah, sembari menunggu sang raja mencapai usia dewasa, maka dibentuk Dewan Perwalian untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Anggota Dewan Perwalian itu terdiri dari Ratu Hemas alias Ratu Mas selaku nenek sultan, lalu Ratu Kencono selaku ibu sultan, Pangeran Mangkubumi selaku putra Sultan Hamengkubuwono II, serta Pangeran Diponegoro selaku putra Sultan Hamengkubuwono III. Namun pada kenyataannya, para wali itu hanya mempunyai wewenang mengawasi keuangan keraton, karena pelaksanaan pemerintahan keraton sesungguhnya berada di tangan Patih Danurejo III di bawah pengawasan Residen Belanda. Masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V begitu dinamis. Berbagai karya besar dihasilkan, tetapi di sisi lain, kondisi kehidupan pribadi Sultan berjalan dengan tidak begitu baik. Di dalam istana, para bangsawan keraton saling membentuk kelompok demi ambisinya masing-masing. Bahkan, adik laki-laki Sultan pun turut menentang pemerintahan beliau. Di luar keraton, pecah sebuah perang besar yang di kemudian hari dikenal sebagai Perang Diponegoro, suatu rangkaian perang yang sempat meluluhlantakan lebih dari separuh Jawa. Belum lagi masalah rumah tangga dan ketiadaan ahli waris alias putra mahkota selama Sri Sultan bertahta. Beliau bahkan pernah mengatakan kepada salah seorang residen Yogyakarta bahwa pernikahannya dengan permaisuri pertamanya sangat tidak bahagia karena berlandaskan perjodohan yang dipaksakan. Dan yang menyedihkan, pada bulan Ramadan di pertengahan tahun 1855, Sri Sultan mangkat secara mendadak saat usia beliau baru menginjak 34 tahun. Menurut cerita populer yang beredar jauh setelah Republik Indonesia merdeka, Sultan Hamengkubuwono V meninggal dunia akibat sebuah peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh salah seorang istrinya. Apakah benar demikian? Sejak kenaikan tahtanya, Sultan Hamengkubuwono V tampaknya telah begitu diabaikan oleh para pembimbing dan pendampingnya yang sibuk dengan ambisi pribadi dan kelompoknya masing-masing. Suatu hal yang memperkeruh kehidupan pemerintahan di keraton. Begitu diabaikannya Sri Sultan oleh para walinya, hingga pada suatu ketika, Residen Johann Frederik Walraven-Vannes yang menjabat tahun 1827 sampai 1830 menemukan Sultan yang masih anak-anak itu berjalan di luar keraton tanpa ditemani satu orang pun pendamping. Vannes lalu membawa Sultan masuk dan seketika marah besar kepada para warga keraton, sampai-sampai membuatnya mengeluarkan peringatan keras kepada para pengasuh dan Ratu Hemas selaku nenek Sultan. Antara tahun 1832 sampai 1834, Sultan yang menginjak usia remaja itu mulai bertindak sedikit semaunya sendiri. Misalnya, saat Pangeran Prabuningrat diasingkan pada tahun 1832, Sultan Hamengkubuwono V
meminta cemeti berbulu emas milik sang pangeran untuk diberikan padanya. Para pembimbing sultan pun mengingatkan bahwa jika ingin memilikinya, sultan harus membelinya seharga 350 gulden. Begitu pula pada awal tahun 1834, tiba-tiba saja sultan meminta seekor kuda yang mempunyai kualitas tertentu milik salah seorang pangeran. Tabiat seperti itu membuat para pembimbingnya merasa perlu untuk mengajari sang sultan muda mengenai hak dan kewajibannya. Lama-lama, Sultan Hamengkubuwono V pun mulai memagari dirinya dengan orang-orang pilihannya sendiri. Beliau juga tak segan untuk memecat para abdi dalam yang dianggapnya tidak becus atau tidak bisa menyenangkan perasaannya. Hal itu bahkan juga berlaku untuk para pejabat tinggi seperti Komandan Militer Raden Tumenggung Mertokusumo beserta Tumenggung Tirtowiguno dan Tumenggung Jayengloyo yang dipecat Sultan pada tahun 1834. Dalam hal pengeluaran, Sultan Hamengkubuwono V juga mulai bertindak sendiri dan itu sempat membuat beliau terjebak sejumlah utang. Presiden Franz Gerardus Falk yang menjabat pada tahun 1831 sampai 1841 suatu ketika pernah meminjamkan sejumlah uang kepada Sultan untuk membantu beliau membayar beberapa barang mebel impor dan berbagai jenis barang lainnya yang total harganya mencapai lebih dari 1.600 gulden. Sebuah laporan juga menunjukkan bahwa Sultan Hamengkubuwono V berhutang kepada beberapa pedagang Eropa di Semarang. Kebiasaan berhutang seperti ini memang tidak hanya dilakukan Sri Sultan, karena sejak awal dekade 1830-an, banyak para pejabat dan bangsawan keraton melakukan hal serupa, entah untuk gaya hidup atau benar-benar untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Kesulitan keuangan yang terjadi di Keraton Yogyakarta telah sampai pada titik kritisnya, sampai-sampai beberapa pusaka yang terbuat dari logam berharga pun terpaksa dilebur. Bukti bahwa kondisi keuangan Keraton Yogyakarta pun juga sedemikian tidak sehat tercatat dalam pertemuan pada bulan September 1834 saat Residen Falk melaporkan bahwa jumlah pengeluaran keraton sudah melebihi jumlah pendapatannya, hingga ia memutuskan untuk melakukan program pengetatan anggaran yang dimaksudkan pula untuk melunasi utang-utang Sultan. Ratu Mas dan para pembimbing Sultan pun ditugasi untuk mengawasi pemasukan kesultanan yang berasal dari tanah-tanah pajak milik Sultan, supaya uang pendapatan yang masuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Memang, melebihi residen-residen Belanda di Yogyakarta sebelumnya, Residen Falk sangat menaruh perhatian lebih kepada Sultan Hamengkubuwono V, terutama mengenai transisi kekuasaan kepada beliau yang semakin mencapai usia dewasa dan siap untuk memerintah secara mandiri. Paralel dengan itu, Residen Falk juga berusaha mengurangi pengaruh para bangsawan dan pejabat yang menjadi wali atau pembimbing Sultan. Ketika Sultan Hamengkubuwono V sudah selesai melaksanakan upacara khitan, Residen Falk menyarankan Sultan untuk segera menikah. Ia pun menyodorkan satu nama calon istri, yaitu seorang putri dari Raden Tumenggung Purbokusumo atau Kanjeng Pangeran Harya Purwonegoro yang bernama Raden Ajeng Suradina, sesuai dengan harapan Gubernur Jenderal yang dinyatakan dalam sepucuk surat tertanggal 20 April 1833. Falk merasa Suradina sangat cocok dengan Sri Sultan karena ia mewarisi darah Sultan Hamengkubuwono II dari ibunya dan Sultan Hamengkubuwono III dari ayahnya. Sangat cantik dan berperilaku baik, Suradina amat memenuhi syarat menjadi istri Sultan, melebihi kebanyakan putri-putri lainnya. Lagi pula, ia juga memiliki hubungan dengan keluarga besar Pakualaman. Menurut pendapat Falk,
pernikahan Sultan Hamengkubuwono V dengan Raden Ajeng Suradinah akan sangat menguntungkan dan menambah kesejahteraan nagari Yogyakarta. Namun demikian, awalnya rencana Falk itu ditentang oleh sejumlah bangsawan keraton. Meski begitu, para bangsawan dan pembimbing Sultan muda itu harus bermanuver secara hati-hati karena Falk telah terang-terangan mengancam mereka bahwa kekuasaan kolonial akan turun tangan apabila para bangsawan menghambat bahkan menentang rencananya selaku perwakilan resmi gubernemen. Sultan Hamengkubuwono V sendiri sebenarnya tidak terlalu berminat dengan perjodohan itu. Kemudian, Residen Falk beralih pada masalah pendidikan Sultan Hamengkubuwono V. Ia pun merekomendasikan seseorang bernama Said Hasan yang dianggap berperangai baik, bahkan dapat menjadi contoh bagi para bangsawan keraton untuk mendidik Sultan, terutama di bidang agama Islam. Hasilnya, selama Falk menjabat di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono V secara personal telah menunjukkan perkembangan baik dan banyak mengalami kemajuan-kemajuan di bidang keterampilan, pengetahuan, serta perilaku. Dan kembali ke masalah pernikahan Sultan, Residen Falk akhirnya benar-benar berhasil membungkam segala penentangan para warga istana dengan secara resmi mengumumkan perjodohan itu kepada Ratu Hemas alias Ratu Mas dan para bangsawan tinggi lainnya ketika Keraton Yogyakarta sedang mengadakan acara rampogan macan di alun-alun. Mau tidak mau, para bangsawan termasuk Patih Danurejo IV dan para pembesar menyetujui perjodohan Sultan dengan Raden Ajeng Suradinah. Pada usianya yang baru berumur 14 tahun, Sultan Hamengkubuwono V akhirnya menikah dengan Raden Ajeng Suradinah di tanggal 4 November tahun 1834. Sebagai permaisuri Sultan, Suradinah kemudian diberi gelar Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Menginjak usianya yang ke-16 tahun pada bulan November tahun 1836, Sultan Hamengkubuwono V pun dilepaskan dari perwaliannya dan resmi memerintah serta menjalankan kekuasaannya sebagai raja secara mandiri. Meski sempat menikah lagi dengan seorang perempuan dan menjadikannya istri selir bergelar Raden Ayu Dewaningsih, namun seperti halnya Sunan Pakubuwono VII di Surakarta, Sultan Hamengkubuwono V masih belum dapat menghasilkan putra dari para istrinya. Pada tahun 1847, Sri Sultan pun kembali menikah, kali ini dengan Raden Ajeng Handaliah, putri dari Bendoro Pangeran Haryo Hadinegoro atau Bendoro Pangeran Haryo Suryaningalogo. Pada waktu-waktu berikutnya, beliau juga kembali mengambil istri selir, yaitu Raden Ayu Panukmowati dan Raden Ayu Retno Sriwulan. Walau begitu, pernikahan Sultan dengan istri-istrinya itu untuk sementara hanya dikaruniai beberapa putri. Menurut Komisaris Van Ness, alasan mengapa pernikahan Sri Sultan dengan permaisuri pertamanya yang bergelar Ratu Kencono itu tidak kunjung menghasilkan putra adalah karena Sultan Hamengkubuwono V dipaksa menikahi Ratu Kencono oleh Residen Falk. Meskipun Ratu Kencono saat itu jelas-jelas merupakan perempuan tercantik di Yogya, gosip yang beredar di beberapa kalangan mengatakan bahwa sejak malam pertama, Sri Sultan benar-benar tidak menyentuhnya karena termakan desas-desus yang mengatakan kalau Ratu Kencono sebenarnya adalah cucu seorang budak. Bahkan, ada pula kabar burung yang menuduh bahwa Ratu Kencono adalah simpanan mantan Residen Falk.
Padahal, alasan paling logis sebenarnya adalah karena masalah keluarga. Sultan Hamengkubuwono V, yang dari pihak ibunya merupakan cucu Patih Danurejo II yang dibunuh pada tahun 1811, menaruh kebencian kepada keluarga ibu dari Ratu Kencono, yaitu Ratu Anom, yang merupakan cucu dari Sultan Hamengkubuwono II yang dianggap sebagai orang yang memerintahkan pembunuhan Danurejo II. Kepada Komisaris Vannes, Sultan Hamengkubuwono V terang-terangan menceritakan bahwa pernikahannya dengan Ratu Kencono bukanlah perkawinan yang bahagia dan telah menjadi sumber penderitaan serta kesialan yang tiada habisnya. Sri Sultan juga merendahkan mantan Residen Valk, seseorang yang memaksakan pernikahan itu, dan menyebutnya sebagai penjahat. Puncaknya, suatu hari, Ratu Kencono mengadu pada keluarga Pakualaman, di mana ia dituduh lari dari keraton oleh suaminya. Permasalahan rumah tangga Sri Sultan dengan Ratu Kencono yang tak ada habisnya membuat keluarga Pakualaman meminta bantuan Komisaris Vannes untuk menyelesaikannya. Vannes menyarankan Sultan Hamengkubuwono V untuk memberikan surat cerai kepada Ratu Kencono. Pada bulan April 1847, Sri Sultan pun memenuhinya dengan mengeluarkan surat rentah talak 3 kepada Ratu Kencono dan memberikan gelar baru untuk mantan istrinya itu dengan nama Ratu Sasi. Maka, seperti yang sudah dinarasikan sebelumnya, setelah bercerai dengan Ratu Kencono, Sultan Hamengkubuwono V mendapat izin dari Gubernur Jenderal untuk menikah lagi dengan Raden Ajeng Handaliah, putri dari Bendoro Pangeran Haryo Hadinegoro atau Bendoro Pangeran Haryo Suryaning Alogo. Setelah dinikah oleh Sultan, Handaliah pun menjadi permaisuri, bergelar Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Berbeda dengan pernikahannya dengan Ratu Kencono, pernikahannya dengan permaisuri kedua ini murni atas keinginan pribadi Sultan untuk memperoleh anak laki-laki. Meski begitu, sempat ada keraguan mengenai kemampuan Sultan untuk merealisasikan keinginannya itu. Karena tak berapa lama sebelum pernikahannya dengan Ratu Kedaton, menurut sebuah laporan, Sri Sultan diperkirakan telah mengidap suatu penyakit kelamin. Di luar masalah rumah tangga dan keturunan, menurut laporan Komisaris Vannes, secara pemerintahan, Sultan Hamengkubuwono V mengalami masa pemerintahan yang tidak mudah. Di dalam pemerintahannya, keluarga keraton sangat tidak harmonis. Faksi-faksi terbentuk di sekelilingnya dengan beragam ambisi dan kepentingan. Salah seorang saudara Sri Sultan, yaitu Pangeran Adipati Mangkubumi alias Gusti Raden Mas Mustojo, sangat berambisi menggantikan tahta Sultan dan memimpin kelompok penentang Sultan Hamengkubuwono V yang dianggapnya terlalu liberal dan sangat kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Di sisi lain, ada faksi berbeda yang dipimpin oleh Patih Danurejo dan Tumenggung Mertonegoro. Laporan-laporan Vannes tentang kesan bosan hidup yang sudah ditunjukkan oleh Sultan Hamengkubuwono V sejak usia 28 tahun dan beredarnya desas-desus yang menuduh bahwa Sultan dinyatakan impoten menambah indikasi bahwa Sri Sultan telah mengalami suatu kondisi yang lumayan berat. Namun setelah mengunjungi Keraton Yogyakarta pada bulan September 1852, Gubernur Jenderal Dwi Meyer van Twist memiliki kesimpulan yang lebih optimistis tentang Sultan Hamengkubuwono V. Sri Sultan, menurutnya, memiliki penampilan yang sempurna dan terbuka, serta berperilaku baik. Walau demikian, agaknya karena ketiadaan sosok ahli waris atau putra mahkota calon penerus tahta, menyebabkan adanya intrik-intrik di dalam pemerintahan Sri Sultan. Karena posisi putra mahkota tidak baik untuk terlalu lama dibiarkan kosong, maka Gubernemen Hindia Belanda pun mengangkat Raden Mas Mustojo alias Pangeran Mangkubumi
seorang pangeran yang oleh Belanda dianggap sangat angkuh dan tertutup sebagai penjabat putra mahkota. Pandangan Gubernur Jenderal terhadap pangeran ini sangat baik, bahkan sebelumnya di tahun 1847, Pangeran Mangkubumi mendapat anugerah pangkat militer tinggi dari gubernemen. Menurut desas-desus yang beredar saat itu, Mangkubumi tidak hanya mengincar tahta Yogyakarta, bahkan beliau turut mengincar tahta Surakarta. Mangkubumi rupanya telah aktif mendekati Raden Ajeng Sekar Kedaton selaku putri tunggal Sunan Pakubuwono VII. Tetapi usaha itu terbukti gagal dan kemudian perhatian beliau beralih kepada putri tertua Pangeran Hangabehi yang kemudian naik tahta menjadi Sunan Pakubuwono VIII. Namun, pernikahan beliau dengan Putri Solo yang seharusnya dilangsungkan di tanggal 10 Juli 1848 itu sempat berantakan karena tindakan Mangkubumi yang memicu keributan. Beberapa saat sebelum upacara dilaksanakan di Keraton Surakarta, Pangeran Mangkubumi didapati telah berangkat menuju Surakarta dengan membawa 5.000 orang budak yang dipersenjatai. Hal itu sontak menyebabkan kepanikan besar bagi rakyat Surakarta yang melihat tindakan Mangkubumi tersebut sebagai suatu invasi. Residen Surakarta segera berangkat menuju Yogyakarta untuk menyampaikan protes dan hasilnya pernikahan Mangkubumi untuk sementara ditunda, yang membuatnya merasa sangat malu. Gubernur Jenderal pun begitu murka dengan kejadian itu. Pernikahan bangsawan dua kerajaan tersebut akhirnya berhasil dilangsungkan dengan damai di Yogyakarta pada tanggal 11 September 1848 tanpa insiden apapun. Hari ke hari, posisi Mangkubumi di Keraton Yogyakarta berangsur semakin kuat. Bagaimana tidak, beliau adalah penjabat putra mahkota yang beristrikan putri tertua Susuhunan Surakarta dan tentunya mendapat dukungan penuh dari gubernemen. Hal itu dibuktikan dengan usul pemerintah kolonial pada awal tahun 1850 supaya mengangkat Mangkubumi menjadi putra mahkota definitif. Meski awalnya Residen Albert Hendrik Willem Baron de Kock menentang usulan itu. Bagi de Kock akan sangat berbahaya jika permaisuri kedua Sultan Hamengkubuwono V, yaitu Ratu Kedaton, tiba-tiba mengandung di saat gubernemen telah melantik Mangkubumi menjadi putra mahkota. Rupanya, kekhawatiran Residen de Kock benar-benar terjadi. Pada bulan April tahun 1855, Residen pengganti de Kock, yaitu Willem Karel Emil de Geer, menerima kabar mengejutkan bahwa Ratu Kedaton telah hamil, meskipun kondisi kesehatan Sri Sultan mulai memburuk dan sikapnya luar biasa dingin terhadap istrinya. Meski begitu, menurut de Geer, diduga selama ini Sri Sultan telah terlibat dalam intrik di keraton untuk menggulingkan Mangkubumi dari kedudukannya sebagai penjabat putra mahkota. Dan tampaknya beliau hampir berhasil karena saat ini Ratu Kedaton mengandung anak laki-laki. Saking parahnya intrik yang tengah berlangsung di istana, Residen de Geer menegaskan bahwa dia akan menunggui persalinan sang ratu secara langsung demi mencegah agar bayi laki-lakinya tidak ditukar. Akan tetapi, di usianya yang baru sekitar 30 tahunan itu, pada pertengahan tahun 1855, kesehatan Sultan Hamengkubuwono V sudah kian merosot, meski beliau selalu berusaha menutup-nutupinya di hadapan Residen. Residen de Geer tetap saja mengetahui kenyataan itu dan segera memerintahkan jajarannya beserta para warga keraton untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk. Pada tanggal 5 Juni 1855, sekitar pukul 7:30 malam, Sultan Hamengkubuwono V
meninggal dunia. Beberapa jam sebelumnya, beliau bahkan sudah tidak bisa bicara, dan melalui sebuah genggaman tangan terakhir, Sri Sultan menunjukkan tanda persahabatannya kepada Residen De Geer. Pagi harinya, sekitar pukul 10, dengan diiringi kumandang suara gamelan dan tembakan salvo dari prajurit Keraton Yogyakarta, jenazah Sultan Hamengkubuwono V dibawa dari keraton di hadapan seluruh warga istana, semua pegawai negeri Belanda, para komandan militer, dan beberapa perwira, termasuk sejumlah besar para tuan tanah, serta ribuan rakyat ibu kota Yogyakarta. Dari keraton, jenazah Sri Sultan diantar menuju kompleks Astono Pajimatan Imogiri dengan dikawal oleh patih dan para komandan prajurit keraton untuk diistirahatkan selamanya di Astono Besiaran di samping makam Sultan Hamengkubuwono IV. Almarhum Sultan Hamengkubuwono V sendiri baru berusia sekitar 35 tahun, dan selama 16 tahun beliau memerintah Kesultanan Yogyakarta di bawah perwalian. Salah satu peninggalan besar beliau adalah Serat Makuto Rojo, yang di dalamnya memuat tentang prinsip-prinsip dasar menjadi raja yang baik, serta mengandung nasihat-nasihat dari kitab Tajus Sholatin. Dari karya tersebut, dapat dilihat visi ke depan Sultan Hamengkubuwono V yang sangat memihak kepada rakyat. Serat Makuto Rojo ini pula yang menjadi pedoman bagi raja-raja Yogyakarta selanjutnya, dan juga menjadi rujukan bagi para pemimpin di luar keraton. Meskipun semua laporan pemerintah Hindia Belanda dan berbagai sumber primer pada pertengahan abad ke-19 menyebutkan bahwa Sultan Hamengkubuwono V mangkat karena sakit, jauh setelah kemerdekaan Indonesia muncul sebuah versi cerita yang mengatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono V meninggal karena ditikam oleh salah satu istrinya. Karena tidak pernah muncul dalam laporan Residen Yogyakarta, arsip-arsip kolonial, maupun dokumen keraton sezaman, cerita tersebut sepertinya merupakan tradisi lisan modern, bukan merupakan rekonstruksi sejarah berbasis bukti. Cerita tentang penikaman Sultan Hamengkubuwono V itu sendiri kerap dikaitkan dengan kalimat Wereng Saketi Tresno alias wafat oleh yang dicinta, yang mungkin berasal dari suatu karya sastra Jawa, meskipun tidak pernah disebutkan secara jelas karya sastra atau babad mana yang dimaksud. Perlu dicatat bahwa dalam tradisi sastra Jawa, ungkapan wafat oleh yang dicinta itu bisa jadi merupakan sebuah metafora yang menggambarkan kematian tragis yang berhubungan dengan urusan asmara, kesedihan mendalam, atau konflik emosional. Jadi, ia tidak semata-mata merujuk pada kematian karena tindakan kekerasan fisik. Mungkin saja kondisi fisik dan kesehatan Sultan Hamengkubuwono V yang jatuh merosot bahkan hingga menyebabkan beliau meninggal dunia di usia yang relatif muda. Salah satunya disebabkan oleh beban pikiran luar biasa akibat masalah percintaan, pernikahan, dan rumah tangganya dengan salah satu istrinya. Namun tentunya asumsi tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Maka, penggunaan frasa Wereng Saketi Tresno tidak dapat dijadikan bukti historis mengenai penyebab mangkatnya Sultan Hamengkubuwono V. Terlebih, tidak ada sumber primer abad ke-19 yang mencatat adanya indikasi pembunuhan Raja Yogyakarta itu. Selanjutnya, karena Sultan Hamengkubuwono V telah mangkat, maka persoalan suksesi harus secepatnya diselesaikan. Menurut Residen De Geer, tidak ada sosok yang lebih tepat meneruskan tahta Sultan selain Pangeran Adipati Mangkubumi. De Geer sejak awal memang selalu terkesan dengan Mangkubumi, bahkan menyebut sang pangeran sebagai orang besar Jawa sejati yang sadar akan darah birunya, dan karenanya ia sah, bukan saja karena darah birunya, tetapi terlebih atas dasar perangainya untuk mengklaim kehormatan yang memang menjadi haknya.
Sebelum keputusan untuk mengesahkan siapa yang berhak menjadi Sultan Yogyakarta berikutnya, 2 minggu setelah mangkatnya Sultan Hamengkubuwono V, Ratu Sekar Kedaton melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Gusti Raden Mas Timur Muhammad. Kendati telah lahir seorang putra yang sah dari permaisuri mendiang Sultan Hamengkubuwono V, Residen Degir tetap saja mendukung Pangeran Mangkubumi. Menurut adat Jawa, seorang anak yang lahir selang beberapa hari setelah ayahnya meninggal berhak atas bagian warisan dan nafkah yang setara dengan anak-anak yang dilahirkan saat sang ayah masih hidup. Akan tetapi, si anak ini tidak berhak atas tahta, karena tahta tidak boleh dibiarkan kosong barang satu hari pun. Dan menurut Degir, secara politis, melantik bayi yang baru lahir menjadi seorang raja adalah suatu hal yang sangat tidak dianjurkan. Atas dasar keberpihakan bulatnya pada Mangkubumi, Residen Degir mendesak pemerintah pusat di Batavia untuk segera mengambil keputusan. Sejak kemangkatan Sultan pun, para pangeran, patih, dan pemimpin-pemimpin regional telah berkumpul di keraton untuk mengantisipasi masalah suksesi. Manuver Residen Degir akhirnya berhasil karena pemerintah pusat Hindia Belanda resmi mengeluarkan dekrit pada tanggal 27 Juni 1855 yang isinya menyatakan bahwa adik almarhum Sultan Hamengkubuwono V, yaitu Gusti Raden Mas Mustojo alias Pangeran Adipati Mangkubumi, ditetapkan sebagai Raja Yogyakarta. Usai keluarnya dekrit tersebut, Mangkubumi berjanji kepada Residen Degir untuk selalu memperlakukan Ratu Kedaton selaku kakak iparnya itu dengan penuh hormat, mengingat kedudukannya sebagai ibu dari Raden Mas Timur Muhammad yang dianggap sebagai calon penerus tahta. Pangeran Mangkubumi pun resmi dinobatkan sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1855 dan bergelar Sultan Hamengkubuwono VI. Dan pada kenyataan yang terjadi selanjutnya, janji yang pernah Pangeran Mangkubumi ucapkan pada Residen Degir itu tidak terlaksana karena nama Gusti Raden Mas Timur Muhammad tak pernah tercantum sebagai nama muda dari seorang Sultan Yogyakarta.